wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bidar semuanya. Ya, hari ini kembali lagi bersama aku, Feby Ayu, dalam acara Podcast Riset dan Inovasi. Nah, pastinya hari ini tema kita yaitu terwujudnya Desa Maju, Rakyat Makmur demi Indonesia Emas dengan Sistem Informasi Desa Pintar. Iya, gimana nih kabarnya Sobat Bidar semuanya? Pastinya harus tetap semangat dong ya, menjalani hari demi hari ini. Nah, langsung aja hari ini Feby pastinya nggak sendirian karena Feby sudah ditemenin salah satu narasumber hebat kita hari ini. Langsung aja kita kenalin ke Fauzan Aziman. Halo Fauzan. Halo Kak. Halo. Nah, jadi for your information aja nih teman-teman semuanya, kalau Fauzan Aziman ini bukan dosen tapi mahasiswa loh. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Fauzan semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5. Wah, baru semester 5 loh. Dan hebatnya lagi, Fauzan ini merupakan CEO dari Sidespin. Nah, jadi Sidespin ini yang akan mau kita bahas hari ini pastinya. Nah, untuk Sidespin sendiri, kita langsung masuk pertanyaan aja ya, Fauzan ya. Soalnya Sobat Bidar semuanya udah nggak sabar mau tahu apa sih Sidespin itu. Nah, jadi boleh dong Fauzan jelasin sedikit Sidespin itu apa? Untuk Sidespin sendiri adalah suatu platform yang kami gagas khusus untuk membantu pemerintahan dalam mempercepat perkembangan teknologi di daerah-daerah. Oke, itu gimana cara pengelolaan untuk Sidespin-nya itu sendiri? Ini aplikasi berbasis website yang kami menyediakan administrasi bagi warga desa dan branding potensi-potensi desa. Oke, brandingnya itu berarti nggak hanya potensi ekonomi aja, tapi seluruh ya? Ya, seluruh. Seluruh, jadi nggak hanya ekonomi ataupun sosialnya, tapi ke wisata juga ya? Ya, ke wisata. Soalnya kalau zaman sekarang ini potensi wisata itu paling banyak dicari orang, ya kan? Ya. Nah, oke. Untuk terciptanya ide dari Sidespin ini, dari mana sih awal mulanya? Secara produk development, kami kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan akhir ini, kami ini sebenarnya keresahan dari warga desa sendiri. Oke. Ya, Fauzan sendiri kan warga Fauzan, desa. ya. Betul. Desa mana nih Fauzan? Desa Indralaya. Indralaya, oke. Ya. Nah, jadi resah dengan administrasi yang cukup lama. Gitu. Benar. Lalu perekonomian yang turun gitu. Turun ya, semenjak apalagi. pasca COVID-19. Iya, ya, benar. Semuanya bukan perekonomian aja ya sebenarnya ya. Semuanya potensi yang ada di desa itu ikut turun karena dampak dari pandemi. Terus gimana kelanjutannya itu? Setelah dari keresahan Fauzan, dari pengelolaan administrasi desa ya, yang sulit dilakukan, terus muncul ya ide untuk pembuatan Sidespin ini? Benar. Oke, terus itu dikelola Fauzan sendiri atau ada teman-teman lain nih yang mendukung Fauzan untuk mendirikan ide atau menciptakan ide Sidespin ini? Untuk ide sendiri, kami beranggotakan 5 orang. Untuk mengelola sistem ada 2 orang, untuk mengelola ide bisnis ada 2 orang. 2 orang, jadi punya bidang masing-masing ya dalam pengelolaan sistem Sistem Informasi Desa Pintar. Aduh, saya susah jadi nyebutnya. Nah, jadi selain keresahan yang timbul dari keresahan si Fauzan sendiri karena sistem administrasi itu, terus ada nggak sih dorongan lain yang menciptakan ide itu muncul lagi gitu loh? Untuk motivasi sendiri, karena kami brand lokal, jadi kami ingin memajukan potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan, terkhususnya. Ya, pastinya ya. Terus itu idenya Fauzan sendiri atau sama temen-temen nih waktu lagi diskusi terus tercipta nih untuk ide pembuatan sistem informasi Desa Pintar ini sendiri? Karena kami kemarin itu Bina Dharma membuat wadah tuh mahasiswa inovator. Jadi di situ kami dibagikan beberapa kelompok tuh. Iya. Jadi kami kebetulan memilih untuk Web Desa Pintar. Web Desa Pintar. Ada beberapa kelompok kemarin? Sekitar 5 kelompok untuk membangun sistem ya seperti Sidespin ini. Oh, yang lainnya itu bergerak di bidang beda-beda ya, jadi terserah mau minatnya kemana kayak gitu. Oke, jadi kalau kelompok Fauzan sendiri minatnya ke sistem Desa Pintar ya. Oke, karena
atas keresahan, dorongan. Dan ada potensi juga dari potensi Sumatera juga, Selatan, benar banget. Jadi kita membantu meningkatkan potensi desa juga ya. Jadi bagus nih ide Fauzan sama teman-teman semuanya. Iya. Nah, selain ide tadi, terus motivasi yang didapat dari Fauzan tadi, ada nggak sih visi misi khusus nih? Visi misi khusus dalam penciptaan sistem informasi desa pintar ini. Visi misi khusus sih sebenarnya kami hadir dengan visi misi yang sangat jelas, yaitu menyediakan layanan secara online. Yang sebelumnya Fauzan bilang tadi, ya benar. On demand services yang berkembang secara cepat dan pesat. Lalu untuk menjadi wadah bagi UMKM atau bahkan bisnis beberapa sektor di desa tersebut. Di desa tersebut, oke. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya. Iya benar. Jadi ikut digitalisasi untuk desanya sendiri ya. Pemasaran secara digital. Iya benar banget. Nah kalau kenapa sih mau buat sistem informasi desa pintar, kan banyak tuh aplikasi lain yang bisa dibuat selain dari motivasi si Fauzan tadi karena keresahan, karena motivasi yang lain tadi, ada nggak yang lain alasannya gitu, yang melatar belakangi gitu loh? Untuk ini kan bahas soal masalah dan solusi. Iya. Nah, untuk masalahnya sendiri, mengapa kami membuat sistem informasi desa pintar ini, selain untuk administrasi, selain branding potensi desa, itu mungkin dari segi daftar penerima bantuan. Oh, penerima bantuan. Kurangnya informasi lah bahasanya. Iya, benar. Soalnya kemarin salah satu tetangga Fauzan sendiri, itu kan kemarin dapat bantuan tuh. Dan beliau tidak tahu bahwa nggak dapat informasi. Iya, benar. Nah, ini salah satu kesempatan kami untuk maju gitu. Maju dengan membuat inovasi baru, sistem informasi desa pintar. Oke, namanya juga udah keren banget nih, udah tercermin nih apa sih sistem informasi desa pintar sebenarnya. Tapi mungkin beberapa yang mau memahami lebih tentang sistem informasi desa pintar. Nah, kalau kata Fauzan tadi kan dia bisa ngangkat potensi UMKM-nya, ekonominya maupun wisatanya. Terus itu gimana sih websitenya itu bentuknya gimana? Boleh nggak dijelasin gambarannya gitu loh, gambaran sedikit? Boleh. Untuk websitenya sendiri, kami ada wadah untuk produk, yaitu marketplace. Ada marketplace-nya? Iya, benar. Sendiri ada apa aja? Untuk fitur-fitur sendiri selain yang sudah saya sebutkan tadi, Fauzan sebutkan sendiri tadi Kak Baby, ada demografi penduduk. Oh, ada juga ya? Infografis. Jadi data-data yang akurat di desa itu, ya seperti daftar penduduk dan lain sebagainya itu ada di website kami. Di website kamu ya. Terus itu gimana tuh pengumpulan datanya itu? Apakah kalian tim 5 orang tadi ya, tim dari si Despin tadi datang mengunjungi desanya, atau kalian cuman sebagai fasilitator untuk mendapatkan datanya aja, dikirim gitu dari pemerintahan setempat gitu, atau gimana? Karena kami ini kan aplikasi baru, website baru, jadi kami melakukan kunjungan gitu Kak Baby, ya ke desa-desa kan. Sekaligus pengenalan dulu ya. Ya Benar. Jadi sebelum kami mengambil data tersebut, itu ada penawaran secara offline dan online gitu. Jadi kalau penawaran secara offline kami langsung ke pemerintahnya. Kalau secara online kami ngirim email atau WhatsApp lah, via WhatsApp. Oke, jadi biar perjelas aja ya, jadi online bisa, offline bisa ya. Yang pasti melakukan pengenalan dulu supaya tahu, dan pemerintah setempat juga percaya dan memahami maksud dan tujuan dari website ini sendiri mau ngapain nih, ngapain mau minta data kan. Padahal memang untuk kebutuhan, untuk memajukan desanya juga ya. Nah terus secara pengalaman, ada nggak kesulitan Fauzan dan tim ketika melakukan kunjungan ataupun melakukan menemui pemerintah desa tersebut untuk meminta data itu gimana? Untuk kendala dari sistem informasi desa pintar mungkin cukup banyak kan sebenarnya. Boleh nggak disebutin satu-satu?
Nggak apa-apa. Fauzan Kita boleh sharing. sebutin sedikit? Iya, boleh. Ada dari soal mitra. Mitra, Jadi ya. kesulitan kami itu sulitnya mengajak mitra-mitra kami ini untuk digitalisasi desa. Iya, itu kenapa? Karena sulit? karena kan kebanyakan mereka mempunyai website sendiri dan cara membranding potensi mereka sendiri gitu. Oke, jadi mereka kayak gimana ya? Belum mau dulu ya Iya. untuk pakai website dari timnya Fauzan Benar. sendiri ya, karena mereka sudah punya dan mengelola sendiri, jadi Benar, gitu benar. ya. Iya, benar. Oke, terus hal lain nih yang menjadi kesulitan, tantangan lah istilahnya gitu loh. Ada juga yang bukan menolak sih sebenarnya, mereka tuh ingin mempelajari kami dulu, mempelajari benar. apa sih sistem informasi desa pintar, Iya. karena kebanyakan penduduk di Sumatera Selatan ini Iya. base-nya lansia gitu. Oke, iya benar-benar. Jadi mereka tuh mereka pikir bahwa memasukkan suatu digital ke desa itu hal yang tabu, yang aneh gitu. banget, iya, karena kan kita kalau dibilang desa ya. Ya. Sepengalaman Feby juga, waktu Feby pernah melakukan KKN itu juga nggak semua orang itu pandai teknologi Benar, ya. Karena kan memang yang mana desa itu bisa dibilang ada yang terpencil, ada yang bisa di dekat kota, kan nggak semuanya desa itu ada di dekat kota kan. Iya, benar, benar. Iya, jadi untuk kebutuhan teknologi pun mereka masih sulit Masih sulit, ya, iya, sulit. penggunaannya, terus masih sulit lah pokoknya. Jadi itu gimana? Fauzan sama tim gimana itu untuk mengatasinya? Untuk mengatasi Iya. resiko tersebut, kami akan mengadakan setelah launching tanggal 27 Desember nanti. Ya, kami ingin sosialisasi Sosialisasi di terlebih desa-desa. dahulu ya. Iya, Pak. Jadi kami akan menjelaskan ke warga-warga desa, oh gini loh sistem informasi desa pintar, Iya. pengenalan secara digital dulu, lalu mengajari gimana gini soal Iya. sistem informasi desa pintar. Penggunaannya Iya, pastinya benar. ya. Iya. Terus pengelolaannya, penggunaannya yang pasti nggak semua orang, karena sepengalaman juga kalau di sebuah desa itu kebanyakan benar kata Fauzan tadi yang lansia bahkan anak-anak aja. Soalnya pemudanya itu banyak merantau ya kan. Merantau, iya, Iya, benar. jadi di desa itu sepi pemudanya kayak gitu. Feby juga pernah mengalami soalnya. Jadi untuk tenaga pemudanya emang sulit ya. Iya, Padahal peran mereka itu dibutuhkan Sangat ya. penting. Untuk membantu menjebatani gitu ya kan. Nah, jadi itu tadi kendalanya Fauzan ya, Iya. pastinya internet aksesnya itu Internet ya, akses. untuk penggunaan teknologinya Iya, dari sumber daya manusianya Iya, benar, ya. benar. Oke, jadi untuk market size-nya yang menjadi target utama dari untuk- si Despin sendiri. Tentunya market size yang kami targetkan sangat-sangat besar. Seluruh Indonesia. Tapi Iya. yang sedang kami kerjakan itu menawarkan di sekitaran Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Oke. Karena Fauzan sendiri tinggal di Kabupaten Ogan Ilir. Iya, benar-benar. Jadi awalnya kami ingin menawari dua kota ini terlebih dahulu. Lalu baru Provinsi Sumatera Selatan. Iya, dari lingkungan sendiri dulu Iya, aja ya, iya, mengenali lingkungan ke sendiri. tetangga dulu, terus desa-desa yang Benar, terdekat benar. dulu ya, baru Iya. kita bisa menjangkaunya ke yang lebih luas. Jadi kita bisa belajar dari yang kecil-kecil dulu Iya, nih, benar. biar bisa melakukan perubahan kayak gitu yang lebih bagus lagi, kayak Iya. gitu kan. Nah, ada nggak sih persaingan dari kompetitor kira-kira? Secara kompetitif, Mm-mm. landscape kami menjadi yang pertama. Ya, di market secara online dan affordable. Oke, the best banget berarti. Tapi Terus? secara kompetitor kami mungkin orang yang mempunyai pemerintahan yang mempunyai website sendiri, Iya, benar. cara membranding potensi mereka sendiri, dan yang terbesar saat ini itu di GDES di Indonesia kan. Di Indonesia. Sekarang kan lagi viral di wilayah bagian timur. Timur. Ya, bagian timur mereka itu sudah dikenal di sosial media dan secara digital. Oke, jadi kompetitornya itu ya sudah ada yang lebih luas ya, tapi nggak Iya. masalah. Itu Iya. bisa menjadi acuan tim Fauzan ya, Iya, benar. untuk melakukan perbaikan terus-menerus supaya bisa bersaing secara alamiah dan Iya. bagus ya pastinya. Menjadi motivasi juga kayak gitu Iya. kan, untuk membangun terus sistem informasi desa pintar ini pastinya. Nah, setelah melakukan kunjungan ke desa-desa tersebut untuk
mendapatkan persetujuan dengan mitra Iya, ya iya, pastinya benar. ya. Apalagi yang telah dilakukan oleh sistem informasi desa pintar ini sendiri? Yang telah kami lakukan pemasaran produk kami, ya beberapa kali kami sudah show off, dan lalu saat ini kami sedang membangun dan memperbaiki beberapa sistem, karena otomatis sistem informasi desa pintar ini banyak yang akses nantinya. Iya pastinya. Ya, nanti kan beberapa ada kendala-kendala di bagian sistem pastinya. Pastinya. Kalau masalah sistem tuh memang agak sulit ya bagi beberapa orang, karena nggak semua pandai gitu loh. Jadi memang perlu pendampingan gitu ya, penyuluhan, sosialisasi yang terpenting pastinya, supaya penggunanya itu lebih mudah ya. Mereka juga lebih enak menjalankan masuk untuk penggunaannya gitu ya kan. Nah terus selain itu apa sih yang maksudnya itu penggunaan dari sistem informasi desa pintar ini mesti login dulu atau gimana untuk penggunaannya dari pemerintahan desanya gitu? Untuk dari pemerintahan sendiri kami akan membuatkan akun admin. Ada akun adminnya? Ya, akun admin. Yang buatnya? Dari tim kami. Dari tim kalian? Ya, dari tim sistem informasi desa pintar. Nantinya mereka bisa mengakses lewat dashboard. Dashboard, Ya. Nanti mereka yang memasukkan berita-berita desa, produk desa, begitu. Jadi kalau untuk sistemnya itu sendiri berarti bisa banyak menampung banyak desa ya untuk informasinya. Jadi lingkupnya cuma di si Despin aja, semuanya bisa kita akses kayak gitu ya. Karena kan sekarang kan butuh tuh Kak soal web desa gitu kan. Jadi kan kebingungan nih. Kayak KKN kan, ya, pengen cari dulu kan informasi tentang dulu. Desa nih, gimana ini. Iya, observasinya tuh lama ya, loh. Benar. Makanya aku kemarin itu sempet yang namanya KKN ya, barusan aja nih, baru sebulan setelah KKN ini ngerasa butuh banget yang namanya website sebuah desa itu untuk info demografinya, pokoknya semua bentang ekonomi, bentang sosial itu dibutuhin banget. Makanya ada KKN kemarin kami secara langsung harus observasi sendiri untuk semuanya. Iya, jadi keliling desa itu bukan enak ya, tapi kita butuh effort yang lebih juga. Makanya aku dengar kalau ada si Despin ini kayaknya bagus banget nih untuk teman-teman yang lagi cari informasi seputar desa, karena kan memang sangat minim ya untuk informasi untuk desa-desa setempat itu kan, apalagi kalau yang desanya terpencil ya kan. Desanya terpencil. Iya, ini sangat membantu banget sih kalau menurut aku untuk si Despin ini sendiri. Nah, kalau untuk mitranya tadi kan sudah ada nih. Iya. Kira-kira yang sudah bekerja sama ada berapa mitra untuk desa? Untuk yang telah bekerja sama itu sudah cukup banyak sebenarnya menerima, tapi mereka itu pinginnya mereka itu mempelajari terlebih dahulu ya. Karena kan nggak bisa tuh datanya langsung kita comot aja tuh. Iya benar. Karena kan mereka tuh karena mereka maksud mereka ini baik, membranding, administrasi, tapi di sisi lain mereka itu ingin mempelajari terlebih dahulu apa sih sistem informasi desa pintar, gimana sih cara mereka sosialisasi nanti ke masyarakatnya. Iya benar. Dan siapa sih yang akan mengelola di pemerintahan tersebut? Kan kebanyakan beberapa pemerintahan itu ada yang tidak memiliki admin desa. Admin desa, iya. Jadi mereka tuh kebingungan kalau kan mereka mengandalkan sekdesnya saja, sekretaris benar, sekretaris biasanya desa sekretaris itu, kan paham tuh tentang semuanya sekretaris desa, padahal nggak mesti ya sebenarnya. Itu gimana mereka menanggulanginya gitu loh. Nah, mereka itu berpikiran bahwa mereka itu mau merekrut salah satu orang yang ngerti tentang IT juga. Jadi untuk mengelola sistem informasi desa pintar. Nah, itu masih sedang kami rundingkan. Jadi memang kebutuhan sumber daya manusia itu yang penting banget untuk pengelolaannya. Karena kalau nggak ada ya gimana gitu loh. Walaupun kita bisa sosialisasi ke masyarakat setempat, kalau memang nggak ngerti kan susah juga butuh pembelajaran yang lebih effort lagi kayak gitu untuk pengelolaannya. Nah, kalau kita balik lagi ke awalnya, aku masih penasaran sama pembuatan websitenya itu. Gimana? Kalian kan Fakultas Ilmu Komputer, apa base-nya Fauzan dan tim itu semuanya di bidang itu semua? Programmer? Bukan. Nah, itu gimana? Ada nggak kesulitannya? Di dalam tim kami sendiri itu awalnya
tidak ada yang base programmer kan. Nah, makanya terus penasaran nih. Tapi ada 2 anak yang yaitu mereka itu paham tentang desain. Paham tentang desain. Oke. Mereka itu diajukan oleh kami mempunyai instruktur tuh di mahasiswa inovator. Nah, instruktur itu menyarankan bahwa mereka itu belajar tentang program. Oke. Dan dikasih jeda waktu. Berapa lama tuh jedanya? Untuk belajarnya 1 bulan. Saya aja semester itu nggak paham-paham. Itu gimana? Terus lanjutnya? Untuk 1 bulan mereka fokus ke belajar tentang program. Iya. Lalu nanti untuk 1 bulannya lagi mereka dikhususkan untuk dibimbing untuk membuat website ini. Oke, ada timeline khususnya Iya, ya benar. untuk peningkatan pembuatan websitenya tersebut. Benar. Jadi selanjutnya 2 orang itu yang jadi yang Iya, buatnya. iya. Terus yang lain ini gimana? Yang lain ini memikirkan ide-ide bisnis. Iya. Karena ini kan kami kan bergerak di secara bisnis digital ya. Startup ya. Ya, startup. Jadi kami sangat-sangat membutuhkan bimbingan dari instruktur-instruktur ini tentang bisnis-bisnis yang ada. Karena kami kan orang teknologi nih. Iya. Orang teknologi belajar bisnis nih. Bisnis. Itulah kesulitan, salah satu kesulitan Iya. kami sih. Oke, jadi untuk ide-idenya juga nggak harus mikir ini gimana ya kedepannya, harus Iya, dipikirin juga iya. kan supaya nggak nge-stuck terus nggak berhenti di sini aja ya pastinya. benar. Ide itu juga sulit banget, susah banget untuk dikeluarkan, apalagi ditulis, aduh susah banget itu. Jadi tim Fauzan itu punya job desk masing-masing Iya, ya benar. untuk pembuatan awal dari websitenya Websitenya sendiri. Awalnya gimana tuh? Merasa kayak aduh sulit banget ini, kayak ada nggak rasa kayak mau berhenti gitu? Kan ada tuh orang yang kayak gitu. Iya, benar, benar, Kalau benar. Fauzan dan tim gimana? Untuk Fauzan dan tim mungkin dari Fauzan sendiri nih yang Iya. ngalamin. Iya. Mungkin kemarin sempat bicara juga sama kepala instrukturnya. Ya, itu kepala instrukturnya dari Bina Dharma. Dari Bina Dharma, Oh, Bina Pak Dharma, Reski, Pak Reski. dari PT Lingkaran. Oke, Ya. baik. Memang Mere- dari dosen mahasiswa itu inovatif semua ya. Nah, melapor bahwa Fauzan nggak sanggup nih soal pembuatan terus. ini, Iya. kan? Soalnya tanggung jawabnya agak besar nih. Kan? Iya, benar. Nah, tapi beliau bilang kalau bukan sekarang, kapan lagi? Benar. Kalau bukan kita, siapa Siapa lagi lagi? gitu. Tapi ada juga beberapa motivasi dari Pak Warik juga, Iya. Pak Warik Riset Inovasi, Pak Edi, Jadi, ya, oke. yang memotivasi kami agar bersemangat lagi untuk membuat website ini. Oke, akhirnya terbentuklah website Sistem Ya, Informasi Sistem Desa Informasi Desa Pintar Pintar. ini. Oke, jadi untuk perjalanannya tuh nggak mudah ya Fauzan ya. Sulit banget, yang pastinya jatuh bangun itu pasti ada ya dalam Ya, setiap mau melakukan kegiatan ataupun inovasi-inovasi baru ya. Ya, walaupun singkat kan Kak, tapi perjalanannya Iya. kayak lama gitu Lama kan. banget ya, karena ini kan mikirinnya juga bukan sebentar Iya, kayak gitu. Nah, benar. apalagi menyatukan ide-ide 5 orang Iya. kayak gitu ya. Ada Risetnya nggak? juga Iya, kan nggak bentar Iya, juga. Nah, makanya aku mau tanya risetnya juga. Itu waktunya berapa lama untuk risetnya sendiri? Riset sendiri kami kan awalnya itu punya banyak anggota tuh Kak. Tapi kan mereka itu ada yang berhalangan sedang skripsi. Oke, Iya. ya. Jadi stop dulu Ya, dia ya. ada yang mau kerja gitu. Sambilan ya. Iya. Tapi ya secara riset kami itu selalu melakukan Google Meet, mencari contoh-contoh yang Referensi ya. yang terkenal secara digital gitu Kak. Kayak Jabar kan, Jawa Barat, Iya. kayak DGDS, Digital Desa yang Fauzan sebutkan Iya. sebelumnya. Itu kan mereka itu 2 tahun sebelum 2 tahun yang lalu membuat startup dan sekarang viral. Gimana sih supaya viral gitu kan? benar. Gimana sih gini semuanya gimana sih diterima dengan baik oleh pemerintah setempat gitu. Benar. Yang tidak menyaingi dan ikut Iya, membantu ya iya, pastinya benar. ya, tidak merasa tersaingi Iya, gitu kan. benar. Yang penting banget itu. Jadi kita nggak dianggap menjiplak ataupun Iya, apapun itu ya. benar. Nah, makanya ide-ide yang Fauzan dan tim lakukan ini sangat-sangat gimana ya mikirinnya itu ya. Gimana? Pasti Iya. banyak tanda tanya ya pastinya ya kan. Untuk hal-hal lain nih yang menjadi hambatan, ada nggak yang belum Fauzan sebutin lagi gitu loh? Mungkin hambatan karena kami mahasiswa juga Kak.
kan harus kuliah tuh kan. Iya, Membagi waktu, pikiran, tenaga. Karena kan kami kan baru membangun nih. Iya. Pastinya banyak pekerjaan yang harus kami lakukan di startup ini. Iya. Dan pastinya juga kami tidak mungkin meninggalkan kuliah kami, kewajiban kami. Mahasiswa, iya. Pastinya tenaga pikiran waktu itu semua harus dibagi Iya, ya. harus dibagi. Dengan pintar pastinya ya. Iya, susah loh kalau mau bagi-bagi waktu kayak gitu kan, apalagi ini bentuknya juga website, apalagi mau launching ya nanti launching. ya, walaupun belum launching tapi sudah melakukan pernah melakukan demo ya, persiapannya juga udah ya. Itu kemarin sudah melakukan demonya gimana itu untuk sistem informasi desa pintar ini? Untuk melakukan demo, kami melakukan demo ke pemerintahan saja dulu. Pemerintahan dan saja dulu ya. Beberapa ya keluarga lah. Iya, keluarga benar. kami gimana Iyalah, sih? orang terdekat dulu. Iya, biar kami mendapatkan feedback nih. Iya, benar. Ini nih kurang bagus nih. Nah, bener ini banget. Nih, kurang ini nih, kurang ini. Jadi kami itu selain riset, kami mendapatkan ide-ide itu dari orang-orang sekitar kami gitu. Yang namanya feedback atau umpan balik itu diperlukan banget ya dalam membangun sebuah kegiatan ataupun website ataupun aplikasi kayak gitu kan. Karena untuk kemajuannya terus-menerus ya supaya bisa lebih baik lagi. Jadi untuk yang Feby lihat tadi di layar kaca tadi ya sudah ada kan tampilannya sedikit, jadi membantu juga UMKM ya, jadi bisa ada tempat marketplace-nya juga, jadi udah jadi satu untuk websitenya sendiri. Kalau untuk pengguna umum itu aksesnya gimana? Untuk pengguna umum sebenarnya nggak harus login, tapi untuk aksesnya terbatas gitu. Oh, terbatas ya? Soalnya untuk memasukkan produk dan lain sebagainya itu harus login dulu, harus daftar dulu. Oh, tapi kalau untuk misalnya kayak Feby mau lihat-lihat kan, dulu. Iya, ibaratnya mau cari informasi tentang desa A gitu loh. Itu aksesnya free atau gimana? Bebas atau gimana? Bebas sih. Bebas ya, kalau bebas, nggak perlu harus masuk kan. Tapi untuk yang membutuhkan data nih, membutuhkan data itu harus masuk dulu, harus daftar dulu kan ke sistem kita. Ya, lalu yang ingin lihat-lihat atau order itu harus login dulu. Harus login dulu ya. Kalau lihat-lihat aja itu nggak perlu masuk. Nggak perlu masuk ya. Kalau cuma mau cari informasi-informasi tentang desa bisa ya. Tapi kalau untuk pembelian produk itu harus login ya. Itu loginnya free atau berbayar? Itu yang jadi pertanyaan. Free dong. Free ya? Iya. Oke. Mudah nggak loginnya? Mudah. Tautkan Gmail aja. Gmail ya. Oke. Langsung berarti masuk. Nggak menyusahkan ya, bagus itu. Karena kan beberapa website itu mesti login berbayar dulu nih, kan susah. Nggak mau ribet juga. Gitu. Iya, soalnya kadang aksesnya kan cuma sekali doang, kok mau akses websitenya kok mesti login berbayar gitu kan, nanti nggak kepake lagi. Bagus sih kalau loginnya free gitu ya. Iya, ini sepengalaman jadi saya. Nah, jadi untuk harapan Fauzan nih untuk kedepannya bagi sistem informasi desa pintar ini maunya gimana? Terus pesan-pesannya untuk penonton aja nih. Untuk harapan si Despin sendiri, bagi Fauzan sih diterima di masyarakat. Ya pastinya. Ya, diterima oleh masyarakat, karena kan ini kami ini anak-anak lokal nih, brand lokal ingin memajukan potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan gitu, bahkan di Indonesia gitu. Karena kan Fauzan juga orang perjalanan Kak, itu susah untuk mencari informasi tentang wisata-wisata gitu. Benar. Karena kan minim ya masih. Soalnya kalau naik gunung itu kan susah tuh nyari informasi-informasi gitu kan. Nah jadi ya dituangkan idenya di sini gitu, di sistem informasi juga gitu kan. Jadi pesannya sih mungkin diterima dan dipakai gitu. Iya, dipakai ya pastinya. Untuk kedepannya nanti akan launching ya tanggal 27 Desember. Dan untuk kegiatan kedepannya ini mau ngapain dulu sebelum launching tadi? Sebelum launching kami ingin mencari beberapa mitra lagi. Karena saran dari Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, Bu Sunda, beliau bilang untuk mencari 10 potensi dari 10 desa gitu. Potensinya bebas di bidang apa tuh? Di bidang apa? Bebas dari produk, dari wisata gitu. Dari UMKM-nya ataupun wisata ya. Nah, yang jadi masalah itu kan kita tuh bingung tuh Kak, karena kan wisata sama produk itu kan bukan
kadang juga nggak terkait sama pemerintahan tuh. Iya benar, kadang pengelolaannya itu masyarakat itu Masyarakat sendiri itu, ya, iya, tidak masyarakat itu berhubungan. sendiri, iya. Nah itu gimana jadi? Jadi kami masih berunding juga Iya. sama masyarakat setempat, masyarakat sama pemerintah untuk berbicara lebih lanjut hal itu. Oke, itu menjadi poin yang mesti didiskusikan Iya. dulu ya bersama tim pasti. Soalnya kan ini berhubungan sama pemerintahan tuh kan. Iya benar, susah loh. Iya susah ya. Iya, padahal kita tuh pengennya tuh memajukan Memajukan, sama-sama iya, ya untuk sama-sama desanya, memajukan. untuk meningkatkan kembali kayak gitu kan. Ya, jadi gimana nih Sobat Bidar semuanya pastinya udah terpapar jelas ya mengenai website Sistem Informasi Desa Pintar. Jadi ini itu bentuknya startup juga ya. Startup juga. Inovasi dari mahasiswa Universitas Bina Bina Dharma dan pastinya atas bimbingan dosen Universitas Bina Dharma. Iya. Nah, jadi selain itu tadi Feby sebutin lagi nih beberapa fitur yang ada di Sistem Informasi Desa Pintar. Jadi untuk aksesnya bisa langsung ya ke Google ya. Langsung ke Google. Itu apa? Ini ya apa ya? Linknya kayak gitu nah. Lamannya. Lamannya sidespin.id. sidespin.id nanti ditulis di bawah ini ya. Ya, nanti ditulis di bawah ini. Jadi untuk secara keseluruhan yang sudah Feby rangkum tadi, kalau si Despin ini punya banyak fitur ya, yang pastinya menarik banget. Jadi memiliki tempat marketplace juga, jadi bisa membantu UMKM desa, terus memiliki fitur-fitur pencarian data yang akurat ya data untuk yang desanya akurat. pastinya, karena kebanyakan website gitu kan datanya itu nggak tahu dari mana kan, jadi kita itu juga nggak akurat untuk penggunaan datanya, untuk dapetin datanya. Yang pastinya harapan Fauzan dan tim juga semoga si Despin ini bisa diterima dengan baik di masyarakat dan bisa digunakan pastinya ya, berjalan lancar sampai terus menerus ya. Iya, bisa dikelola dengan baik juga ya harapannya, dan semoga juga banyak yang sudah tahu sama Sistem Informasi Desa Pintar ini. Jadi mungkin sampai sini aja ya perbincangan kita mengenai si Despin kali ini bersama narasumber kita Fauzan yang merupakan mahasiswa Universitas Bina Dharma semester 5 ya. Semester 5. Dan merupakan CEO dari si Despin. Tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk Sobat Bidar semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Semoga ke episode berikutnya kita bisa menyajikan lagi informasi-informasi menarik yang pastinya bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, saya Feby Ayu Damayanti beserta narasumber saya Fauzan Aziman. Pamit undur diri dan terima kasih yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa terus saksikan episode yang lainnya. Sampai jumpa.